Cegis Podcast Cewek Gizi. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kita yang kali ini akan membahas topik yang menarik, yaitu program makan siang di sekolah. Kira-kira kalau di Indonesia ada program ini gimana ya? Aku, Sherina, akan menjadi host kita hari ini dan akan ditemani oleh Rapida dan Vivi. Hai, Hai, Oke, pertama-tama kita mulai dengan membahas fakta bahwa kebutuhan asupan gizi anak sekolah, khususnya di Indonesia, masih seringkali tidak terpenuhi sepenuhnya. Sebenarnya, seberapa penting sih asupan gizi untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, serta masalah gizi apa aja sih yang sering dihadapi anak sekolah? asupan gizi ini penting karena merupakan faktor utama untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan, kesehatan, serta kesejahteraan anak-anak di masa yang akan datang. Dan setiap harinya, anak itu butuh asupan gizi seimbang yang terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Yang mana asupan ini bisa lengkap didapatkan dengan menerapkan isi piringku. Nah, kalau mengenai masalah gizi, berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, 23,6% anak sekolah usia 5-12 tahun mengalami stunting, 9,2% wasting, 10,8% kelebihan berat badan, dan 9,2% mengalami obesitas. betul sekali Vivi. Namun perlu kita ketahui bahwa pemenuhan gizi itu penting sekali diperhatikan sejak dalam kandungan hingga 1.000 hari pertama kehidupan atau HPK. Bukan hanya dimulai sejak usia sekolah. Kenapa? Karena di usia tersebut merupakan proses optimalisasi tumbuh kembang dan masa emas dalam pertumbuhan otak. For your information, 1.000 HPK diperpanjang menjadi 8.000 HPK. Jadi, intinya pemenuhan gizi itu penting sejak dalam kandungan hingga 8.000 HPK. Oke, berarti asupan gizi itu emang sepenting itu ya untuk anak sekolah. Nah, masih berkaitan sama hal sebelumnya nih. Belakangan ini kita sering mendengar berita mengenai Indonesia ingin mengadakan program makan siang di sekolah. Tapi ternyata program ini juga banyak yang pro dan kontra. Emang seberapa penting sih manfaat dari program ini? Program ini cukup penting sih karena bakal berdampak baik bagi anak sekolah, khususnya anak yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Kemudian, menurut World Food Program, penyediaan makan siang di sekolah tidak hanya membuat siswa lebih sehat, tetapi juga meningkatkan nilai mereka. Selain itu juga, analisis dari Indonesia Food Security Review mengatakan bahwa program ini juga menciptakan stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi nasional. Mendengar penjelasan Vivi, banyak sekali manfaat dari program ini. Namun, kita tetap harus memperhatikan hambatan dan tantangan baik dari segi pendanaan, logistik, dan kualitas. Apalagi Indonesia bukan negara yang kecil. Total sekolah dasar di Indonesia saja yang tercatat di Kemendikbudristek sekitar 148.975. Tentunya anggaran untuk penyediaan makanan di sekolah pastilah sangat besar dan mungkin akan efektif dan efisien jika tepat sasaran dan sesuai rencana. Dari segi logistik, tentunya memerlukan lebih banyak staf, peralatan, ruang, dan waktu. Selain itu, adanya skeptisisme dari orang tua, guru, anggota masyarakat yang mungkin akan mempertanyakan kualitas dari makanan siang sekolah ini. Nah, sebuah penelitian di Stanford menyoroti keberadaan bahan kimia beracun dalam makanan sekolah dan juga penyertaan makanan ultraproses atau makanan dari pabrik yang banyak tahapan pengolahan yang akan meningkatkan resiko penyakit tidak menular seperti obesitas dan penyakit kardiovaskuler. Selain itu, anak sekolah dasar itu banyak sekali yang picky eater dan juga memiliki alergi. Maka dari itu, menu dari makan siang tidak bisa disamakan di setiap sekolah dan di se-Indonesia. Mereka butuh menu khusus. Menu khusus ini bisa dibuat oleh orang yang memiliki kompetensinya, yaitu ahli gizi. Oke, berarti sebenarnya manfaatnya banyak, tapi juga memiliki berbagai macam tantangan ya. Terus bagaimana solusi untuk mengatasi tantangan tersebut sambil tetap memaksimalkan manfaat program makan siang di sekolah ini?
Kalau solusi dari saya ya, yang pertama itu memanfaatkan sumber daya ahli gizi yang ada di Indonesia. Jadi kita tempatkan sarjana ahli gizi di setiap sekolah yang memang benar-benar menjadi tenaga yang sesuai kompetensinya untuk mengawasi dan mengendalikan program ini. Karena kompetensi ahli gizi bukan hanya di ranah klinis, tapi juga penyelenggaraan makanan dan sekaligus menilai status gizi. Juga sebagai edukator yang memberikan pelajaran tentang gizi, kesehatan, budaya makanan, dan lainnya. Nah, kalau di Indonesia sendiri, sebenarnya ada beberapa sekolah yang menerapkan program makan siang. Di negara lain seperti Jepang juga sudah sejak tahun 1954 memiliki undang-undang tersendiri yang mengatur mengenai program makan siang di sekolah. Dan banyak penelitian mengatakan bahwa program mereka ini membawa dampak positif dalam membina kesehatan tubuh dan pikiran anak-anak di sana. Menurut kalian, bagaimana bentuk program makan siang yang sudah dijalankan negara-negara lain? Apakah bisa diimplementasikan juga di Indonesia? Yap, benar banget Sherin. Beberapa negara yang termasuk anggota PBB memiliki program School Meals Coalition yang dipimpin oleh Finlandia, Prancis, dan Brazil, serta didukung oleh WFP. Kemudian, terdapat negara Bhutan yang menjalankan program pemberian makan siang berupa fortifikasi pada nasi selaku makanan pokok. Selanjutnya, terdapat negara Jepang yang telah memulai program makan siang di sekolah sejak tahun 1889. Jepang bahkan memiliki Shokuiku, program edukasi makanan yang bukan sekedar diet sehat, tetapi juga menjadikan kebiasaan atau budaya masyarakat. Sebenarnya, program seperti ini bisa saja diimplementasikan di Indonesia jika ada kolaborasi yang baik antar lintas sektor dan juga pendanaannya tepat sasaran dan harus benar-benar regulasinya jelas dari atas sampai ke distribusi sekolah. Dari segi logistik, bisa memanfaatkan tenaga gizi yang ditempatkan di setiap sekolah, juga memanfaatkan peternak, nelayan, petani, dan UMKM sebagai pemasok bahan lokal. Dari segi kualitas, makan siang bisa disusun langsung oleh ahli gizi agar menimbulkan kepercayaan pada orang tua dan masyarakat. Program ini bermanfaat untuk peningkatan status gizi, namun jika untuk tujuan pengentasan masalah stunting, tentunya juga harus memperhatikan intervensi sensitif. Oke, berdasarkan berbagai pro dan kontra yang menarik tadi, sebenarnya program makan siang di sekolah ini memang memiliki dampak positif ya, tapi tantangan yang dihadapi juga tidak bisa diabaikan. So, apa tanggapan kalian or do you have any recommendation for this program? Kalau rekomendasi dari saya ya, yang pertama itu pendanaan untuk program ini harus benar-benar sesuai, jangan disalahgunakan. Yang kedua, manfaatkan sumber daya tenaga gizi untuk ditempatkan di setiap sekolah sebagai pemantau, penyelenggara, dan juga sekaligus sebagai edukator tentang gizi pada anak sekolah. Nah, aku juga setuju banget nih sama pendapat Rafida, karena apabila programnya terkendala di pendanaan, maka program tersebut bisa saja tidak berjalan dengan baik, bahkan tidak berjalan sama sekali. Sehingga perlu adanya dukungan yang kuat dari berbagai pihak agar program makan siang tersebut dapat selalu berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan yang berarti. Oke, jadi kalau ada pertanyaan, perlukah program makan siang di sekolah? Ini bisa kita jawab tergantung dengan tujuannya. Jika ingin memenuhi kebutuhan asupan anak sekolah dan mencegah masalah gizi, program ini bisa menjadi salah satu alternatif. Namun, sekali lagi, dengan mempertimbangkan kualitas dan kuantitas dari sumber pangannya, anggaran program, kerjasama lintas sektor, dan juga tenaga pelaksanaannya. Oke, segitu dulu dari kami. Terima kasih telah menyimak podcast kami. Semua pro dan kontra yang kita ungkapkan tentu menjadi bahan renungan bersama. Kami pamit undur diri. Maaf apabila ada kesalahan and please give us good advice. And see you next podcast. Bye. Bye!